Channel Naratif kembali menjumpai Anda dengan kabar Indonesia terkini. Pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merilis peta resmi rencana detail tata ruang atau RDTR dan tata guna lahan Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Daerah hijau perhutanan mendominasi kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP di Ibu Kota Baru yang semula merupakan bagian dari Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur itu. Peta resmi rencana detail tata ruang RDTR dan tata guna lahan Ibu Kota Negara IKN Nusantara tersebut disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 5 April lalu. Menurut Basuki, dalam peta tersebut dijelaskan penampakan kawasan inti pusat pemerintahan KIPP di IKN. Peta itu juga menunjukkan kawasan hutan yang mengelilingi KIPP, yakni membentang dari selatan, barat daya, barat, barat laut, utara hingga timur laut kawasan tersebut. Kemudian terlihat gedung-gedung pemerintahan terletak di tengah KIPP. Selanjutnya ada kawasan Istana Kepresidenan yang akan menjadi kompleks terluas di KIPP. Istana Kepresidenan di IKN Nusantara dibangun di atas lahan dengan luas 100 hektar. Sementara itu, lahan Istana Wakil Presiden memiliki luas 14,58 hektar. Untuk gedung DPR MPR RI akan dibangun di lahan seluas 41,81 hektar. Selanjutnya, kompleks Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial dibangun di lahan seluas 15,16 hektar. Terakhir, untuk gedung-gedung kementerian diberikan kisaran lahan pembangunan seluas 1 hingga 5 hektar. Menteri Basuki mengungkapkan bahwa luas KIPP 6.600 hektar, ada 63% dari total luas 6.600 hektar tersebut merupakan kawasan hijau, sehingga KIPP masih di dalam koridor Smart Forest City. Hal ini senada dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar yang menyampaikan terkait kawasan IKN yang dipastikan green, tidak mengganggu kawasan konservasi, tidak mengganggu satwa-satwa yang terdapat di IKN, serta sedapat mungkin pertahankan kehijauan yang ada, karena cita-cita Ibu Kota Baru adalah ingin membuat IKN dengan konsep green dan smart city. Fungsional Perencana Ahli Utama Kementerian PPN Bappenas Hayu Parasati mengatakan, desain arsitektur di IKN akan menerapkan konsep arsitektur Nusantara dan konsep biomimikri, di mana konsep biomimikri merupakan konsep bangunan selaras dengan alam meniru cara kerja hutan hujan tropis. Melalui akun Instagram resmi Kementerian PUPR Sabtu 1 April lalu diperlihatkan ilustrasi konsep biomimikri yang akan diterapkan di IKN Nusantara. Dalam ilustrasi tersebut, arsitektur bangunan di IKN Nusantara akan dibuat menyerupai struktur hutan tropis. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan dirinya diperintahkan Presiden Joko Widodo mendetailkan peta guna lahan di proyek IKN, ditujukan untuk menjadi petunjuk bagi investor potensial yang akan menanam modalnya di Ibu Kota Nusantara. Ia mengatakan terdapat 5 peta yang akan diperlihatkan termasuk terkait konektivitas. Usai Lebaran nanti, rencananya Presiden Joko Widodo akan kembali melakukan tinjauan ke IKN. Lebih lanjut, ia menyebutkan nantinya kemungkinan potensial investor akan bisa membeli tanah di IKN. Sayangnya saat ini hal tersebut belum bisa disampaikan secara lebih detail. Adapun saat ini capai progres fisik pembangunan IKN telah mencapai 25%. Progres rata-rata pembangunan fisik di sana sekarang 25%. Kami sudah punya sistem untuk memonitor. Dulu gambar sayembara negara rimba Nusa sudah jadi kayak gini. Di titik sana kita pakai drone sudah kelihatan kantor. Saya kira mudah-mudahan 17 Agustus 2024 sudah ada event di sana. Ujar Basuki di Kompleks Kantor Kepresidenan Jakarta Pusat Rabu 5 April. Basuki mengatakan sudah ada 33 kontrak besar pembangunan infrastruktur di IKN saat ini. Mulai dari pembangunan kantor dan istana presiden, perumahan menteri hingga kantor 4 kementerian koordinator. Sementara itu ada sederet sarana prasarana yang mulai dibangun juga, mulai dari jalan arteri, jalan tol, bendungan, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan air minum, dan juga landmark sumbu kebangsaan.
Nah, itu tadi yang bisa Naratif sampaikan dalam video kali ini. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel Naratif selanjutnya ya. Terima kasih.